Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda sedang menyaksikan dialog khusus edisi 6 Juni 2013 dan pada malam hari ini tema kita adalah Kabupaten Padang Pariaman, yang mana ini merupakan daerah yang akan mempersiapkan untuk etape terakhir nantinya pada TDS kita. Dan tentunya untuk narasumber kita pada malam hari ini sudah ada juga di studio kita, sudah hadir. Tapi nantinya akan saya perkenalkan kepada Anda pemirsa, dan kita akan sedikit bercerita mengenai Tour de Singkarak di Kabupaten Padang Pariaman ini, yang mana Kabupaten Padang Pariaman dipercayakan kembali menjadi salah satu daerah penyelenggara Tour de Singkarak pada tahun 2013 ini. Dan tentunya untuk menciptakan sebuah atau mempersiapkan Tour de Singkarak ini tidak lepas dari peran pentingnya seorang bupati dan juga masyarakat dari Kabupaten Padang Pariaman sendiri. Siang malam Kabupaten Padang Pariaman ini telah mempersiapkan diri, tentunya juga diawasi oleh bupatinya, lalu juga ada personil-personil yang sudah dipersiapkan khusus untuk mempersiapkan Tour de Singkarak nantinya. Dan pemirsa telah hadir di studio kita untuk menjelaskan dan menceritakan lebih lanjut mengenai bagaimana persiapan Tour de Singkarak untuk Kabupaten Padang Pariaman. Sudah hadir Bupati dari Kabupaten Padang Pariaman sendiri, Pak Ali Muhni. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sudah ada AKBP dari Kapolres Padang Pariaman, itu Bapak Amir Jan. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio Padang TV untuk berbagi informasi tentunya mengenai Tour de Singkarak untuk Kabupaten Padang Pariaman. Kita mulai langsung dengan Bapak Ali Muhni saja ya, Pak ya. Bagaimana persiapan Bapak untuk menghadapi Tour de Singkarak yang akan diadakan pada tanggal 9 nanti ya Pak ya, di Kabupaten Padang Pariaman? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang TV dan pemirsa yang saya hormati. Kita di Padang Pariaman alhamdulillah memang bekerja sama dengan Musbida, Legislatif dan juga masyarakat ya. Kita memang minta kepada Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Padang Pariaman diberi kepercayaan salah satu etape untuk Tour de Singkarak 2013. Memang berawal dari kondisi infrastruktur pertama sekali jalan. Ya, pada saat itu kita lagi persiapkan, memang banyak yang menyatakan antara sukses dan sukses, siap atau tidak siap berjalan. Alhamdulillah dengan kerjasama kita didukung oleh Musbida semuanya. Waktu tim monitoring terakhir dari pusat dan didampingi oleh provinsi, malah dia sangat apresiasi yang dari 17 daerah itu yang paling ditakutkan awalnya adalah Kabupaten Padang Pariaman karena melihat kondisi jalan pada saat itu. Waktu checking terakhir, alhamdulillah kita yang diapresiasi, dia tidak menduga Padang Pariaman siap ini. Jadi alhamdulillah itu persiapan kita. Jadi sampai hari ini kita sudah siap dan sudah ready untuk sebagai tuan rumah untuk etape terakhir ya, etape 7, jarak tempohnya lebih kurang 142 kilo, dan insya Allah tanggal 9. Oke, dan apa sih Pak perbedaannya Tour de Singkarak tahun ini dengan tahun yang sebelumnya? Karena ini bukan pertama kali untuk Kabupaten Padang Pariaman sendiri. Ya memang kita sudah diberi amanah sudah 2 kali ya. Tahun 2012 Tour de Singkarak yang keempat itu kita startnya di Malibuanai. Nah, kenapa kita tarik sekarang itu ke kantor Bupati? Karena kantor Bupati juga sudah kita tunggu lebih kurang 8 bulan. Kita ingin promosikan kantor ini karena saya melihat view-nya sangat bagus sekali. Jadi bedanya kalau yang lama itu sudah di Malibuanai, kalau sekarang ini untuk Tour de Singkarak 2013 yang kelima ini itu persis di kantor Bupati itu sendiri. Dan kabarnya kantor Bupati itu sendiri juga baru selesai dibangun ya Pak ya? Baru selesai dibangun, justru itu kita ingin promosikan bahwa Padang Pariaman itu juga sangat punya potensi untuk wisata. Oke, dan karena Padang Pariaman ini sendiri merupakan etape terakhir ya Pak ya? Etape terakhir. Etape 7 berarti? Etape 7. Itu rutenya kemana saja Pak yang akan dilalui nantinya? Antara lain itu kita start di kantor Bupati yang baru, habis itu terus Lubuk Alung, ya, Lubuk Alung masuk Padang bypass, dan nanti ke Kampus Unan juga, terus nanti finishnya di kantor Unan. Oke, nah kita sekarang beralih lagi ke jalan nih Pak. Karena baik itu Padang ataupun Kabupaten Padang Pariaman, bahkan seluruh kota, kabupaten, dan kota madya di Sumatera Barat itu terkendala dengan jalan untuk masalah TDS ini. Kalau untuk Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman sendiri bagaimana kondisi jalannya? Alhamdulillah, seperti tadi sudah saya utarakan, kita hari Jumat kemarin juga dikunjungi oleh Pak Gubernur, suatu penghormatan. Sebelumnya dikunjungi oleh Pak Wakil Gubernur selaku Ketua Tour de Singkarak Provinsi Sumatera Barat. Ya kita insya Allah ya sudah siap dan jalan sangat bagus sekali.
Jadi kita lihat aja Nanti di hari ini ada rahasianya. jadi kita lihat aja nanti supaya masyarakat ingin melihat menyaksikan bersama-sama. Kita lihat saja di hari H-nya. Untuk kita berharap ya mudah-mudahan Tour de Singkarak sukses ya. Oke, nah sekarang kita beralih lagi ke pengamanannya nih Pak. Kita mungkin akan lebih spesifiknya nanti kepada Bapak Amirjan ya. Karena yang datang di Tour de Singkarak ini tidak hanya wisatawan dari dalam negeri saja, tidak hanya dari Sumatera Barat atau Indonesia, bahkan dari luar negeri. Nah, bagaimana dari pihak pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman untuk mempersiapkan masalah keamanannya dari TDS ini sendiri? Masalah keamanan, saya rasa alhamdulillah seperti tadi saya terangkan, kerjasama yang sangat harmonis ya antara Pemda Daerah dengan Muspida. Jadi nanti barangkali secara teknis akan dibahas oleh Pak Kapolres. Oke, nah silakan Pak Amirjan untuk lebih memperjelas bagaimana persiapan mengenai keamanan dari Tour de Singkarak nantinya. Ya, terima kasih. Jadi untuk permasalahan keamanan berkaitan terhadap kesiapan kita dalam rangka menghadapi suatu kegiatan Tour de Singkarak ini, kami sudah melakukan suatu langkah-langkah dan persiapan yang kemarin tanggal 27 Mei sudah kita lakukan gelar kekuatan dan gelar pasukan yang kita ikutin dengan kegiatan-kegiatan gladi yang kemarin juga langsung diambil alih daripada Bapak Bupati. Sehingga dalam hal pelaksanaan kegiatan ini kebetulan kita mendapat 3 lokasi, yaitu masalah etape 3, 6 sama 7, di mana kemarin kita sudah laksanakan, dan dalam pelaksanaan kegiatan ini kita gelar secara keseluruhan kurang lebih 350 personil yang terdiri dari gabungan antar lintas sektoral yang kita libatkan dari unsur TNI, unsur Dinas Perhubungan, Satpol PP, maupun daripada kita gelar juga daripada unsur daripada Dinas Kesehatan yang mereka secara rute kita lakukan pengamanan perpenggal dengan melakukan secara terbuka maupun secara tertutup, di mana dalam hal pelaksanaan ini kita dalam hal pelaksanaan kegiatan ini sudah kita persiapkan dalam jalur yang akan dilintasin dengan memposisikan kendaraan-kendaraan besar yang kita berikan tempat-tempat kantong-kantong parkir yang sudah diposisikan hampir 5 tempat, yaitu di SPBU di Palapa, di Batangane maupun di Lubuk Alung, dan juga beberapa kantong-kantong parkir yang ada seputaran jalan di sana, sehingga diharapkan dalam hal pelaksanaan kegiatan itu sudah kita atur beberapa penggal-penggal jalan yang sudah kita gelar secara keseluruhan. Perlu kita sampaikan bahwa ini merupakan suatu kebanggaan buat Padang Pariaman, yang mana kita mendapat suatu peluang dan suatu rahmat dalam rangka kita mendapatkan suatu setar di sana, sehingga kita betul-betul berkoordinasi secara lintas sektoral secara terpadu dengan sinergitas antara semua lini, sehingga di sini untuk masalah kesiapan pengamanan yang sudah kita gelar baik secara tertutup maupun secara terbuka dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Perlu kita sampaikan bahwa Padang Pariaman ini merupakan daerah perlintasan dan juga sebagai daerah yang sangat strategis, karena di sini ada beberapa tempat objek vital, salah satunya adalah masalah bandara. Sehingga jangan sampai masyarakat yang terkendala atau terkejar masalah waktu itu terhambat dengan adanya kegiatan ini. Sehingga kita sudah memberikan suatu jalan-jalan alternatif dengan melalui beberapa petunjuk-petunjuk arah, dengan melintas beberapa sektor yang bisa kita dari dari Bukit Tinggi menuju ke Padang atau mengarah ke BIM, sudah kita berikan suatu jalan-jalan alternatif, sehingga di saat pelaksanaan kegiatan itu masyarakat tidak terganggu atau terhambat dengan permasalahan itu. Dan juga mereka yang mempunyai aktivitas dari Padang menuju Bukit Tinggi atau mungkin antar lintas kabupaten, mereka juga kita berikan suatu jalur-jalur alternatif, bisa kita melewatin antara BIM, melewatin seputaran Tiram, dan bisa mengarah ke arah Pariaman. Nah, itu nanti kita akan berikan suatu koordinasi dengan Dinas Perhubungan yang ada di kabupaten untuk memberikan suatu
petunjuk-petunjuk arah maupun petunjuk-petunjuk jalur, sehingga para pengguna jalan tidak mengalami suatu kesulitan atau mengalami suatu permasalahan dalam hal pelaksanaan kegiatan di wilayah kita. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai lebih konkretnya bagaimana pembagian kerja dan titik-titik lokasi di mana polisi akan standby pada hari H-nya tentu. Nah, kita lanjutkan lagi kepada Bapak Ali Mughni. Ketika kita akan mengadakan pada etape 7 nanti, pada hari Minggu itu nanti, siapa saja pihak-pihak yang sudah dipersiapkan untuk melepas keberangkatan startnya dari para peserta balap nanti, Pak? Ya, tentu kita berharap kalau bisa mungkin Ibu Menteri, Pak Wamen, Pak Gubernur, harapan kita tentu demikian ya. Jadi kita berharap beliau bisa melepas tugas sekarang karena itu adalah tahap terakhir ya. Iya. Tahap terakhir. Jadi kita harapkan demikian. Nah, kalau sekiranya nanti diberi amanah kepada kita untuk startnya, kita juga siap dengan kita semuanya ya, untuk start tapi kita juga. Oke, dan tentu pada hari H-nya itu sendiri tidak hanya sekedar balapan saja kan Pak, pada hari Minggunya pasti ada serentetan acara yang akan ditampilkan oleh baik itu dari putra-putri dari Kabupaten Padang Pariaman sendiri. Kalau kita boleh tahu apa kira-kira yang akan ditampilkan nantinya pada hari Minggu itu? Yang pertama sekali tentu kita menampilkan kesenian tradisional kita, ya, seperti kandang tasa, juga indang kreasi ya, dan ada yang spesifik yang tidak dimiliki oleh 17 kabupaten kota yang penyelenggara pada tahun ini, yaitu lomba manjat barua ya. Oke, jadi dia nggak bisa kita bahasa Indonesia, jadi nggak bisa lomba manjat kelapa. Jadi memang karena itu sudah karena pada mereka kita pernah coba, itu sangat menarik ya, sangat menarik bagi orang luar terutama. Mungkin nanti kita akan bagikan informasi lebih lanjut mengenai apa itu panjat barua ya Pak ya? Boleh. Bukan panjat barua memanjat karambie. Nah, tapi kita akan jeda dulu Pak, kita akan boleh, bahas nanti setelah iklan. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus karena kami akan kembali saat lagi.